saudara-saudaraku semua, semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas karakteristik jiwa dan raga, tanda-tanda manusia berpendirian. Ada beberapa tanda tertentu yang berhubungan dengan keadaan kepastian di mana seseorang dapat menilai dirinya untuk menentukan tingkat pendiriannya. Tanda-tanda ini adalah: 1. Kepercayaan kepada Tuhan adalah urusan seseorang dan mengenai hanya kesenangan Tuhan. Untuk menguraikannya dengan ringkas, seseorang harus percaya bahwa tidak ada kekuatan di dunia selain yang berasal dari Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Kerendahan hati di hadapan Tuhan, baik lahir maupun batin, setiap saat dan di segala kondisi, dan kepatuhan terhadap perintah Tuhan hingga yang paling kecil. Ketiga, kepemilikan atas kekuatan yang luar biasa, hampir ajaib, melalui kedekatan dengan Tuhan. Suatu kondisi yang datang setelah seseorang telah menyadari bahwa ia sepele dan lemah di hadapan kebesaran dan keagungan Tuhan. Tahap-tahap kepastian. 1. Ilmu yakin, yakni pendirian yang pasti dan tetap. Kepastian seperti saat seseorang melihat asap, ia percaya dengan pasti bahwa pasti ada api juga. Kedua, ainul yakin, yakni melihat sesuatu dengan mata lahiriah atau mata batiniah. Dengan menggunakan contoh api dan asap adalah seperti pendirian seseorang yang tidak hanya melihat asap tetapi juga api. Ketiga, hakul yakin, yakni keadaan kepastian diperoleh saat suatu bentuk penyatuan spiritual dan perbuatan di antara orang-orang yang tahu dan hal-hal yang diketahui. Semisal jika seseorang harus menjadi dirinya sendiri di tengah-tengah kobaran api, sebagaimana telah disebutkan contoh api dan asap. Keadaan ini disebut penyatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui, dan didiskusikan dalam tempatnya yang layak. Untuk mencapai hakul yakin, seseorang harus memenuhi kondisi tertentu sebagai berikut. 1. Jiwa seseorang harus memiliki kemampuan menerima dan memahami kebenaran ini. Jiwa seorang anak, contohnya, tidak dapat memahami realitas benda. 2. Jiwa harus tidak dicemari oleh korupsi dan dosa. Ketiga, perhatian penuh harus dikonsentrasikan pada objek dalam pertanyaan, dan pikiran harus terbebas dari polusi akibat kepentingan-kepentingan duniawi. Keempat, seseorang harus terbebas segala macam peniruan buta dan prasangka. Kelima, untuk mencapai tujuan, persiapan-persiapan yang relevan dan penting harus ditempuh. Syirik adalah penyakit jiwa yang serius dan merupakan cabang dari kebodohan. Syirik artinya percaya bahwa kekuatan lain selain Allah berperan dalam mengatur kejadian dunia. Jika seseorang menyembah kekuatan ini,
maka disebut syirik ibadi. Sementara jika ia mematuhinya, maka disebut syirik ita'i. Jenis yang pertama juga disebut syirik jali, dan yang kedua disebut syirik khafi. Lawan dari syirik adalah tauhid, yang berarti bahwa tidak ada kekuatan lain di alam semesta ini selain Allah. Tauhid memiliki tingkatan, yaitu 1. Pengakuan atau penerimaan lisan terhadap tauhid, yaitu mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah, tanpa mempercayai Allah di dalam hati. Kedua, mempercayai dengan hati saat pernyataan di atas diungkapkan dengan lidah. Realisasi keesaan Allah melalui pengalaman lahir dan spiritual. Dengan kata lain, seseorang menemukan bahwa keberagaman makhluk yang banyak memperoleh eksistensinya dari Allah yang esa dan mengakui bahwa tidak ada kekuatan selain Allah yang bekerja di alam semesta. Itu nomor 3. Dan nomor 4, seseorang tidak melihat apapun di dunia kecuali zat Tuhan dan merasa bahwa semua makhluk berasal dan bayangan dari zat itu. Tingkat-tingkat kepercayaan dalam tauhid ini menuntun kita untuk mengenali penyebab-penyebab syirik. Akar penyebab dari syirik adalah tenggelam dalam dunia materi dan kelalaian. Untuk mengobatinya, seseorang harus merenung tentang penciptaan surga dan dunia dan banyaknya makhluk Allah. Hal itu akan membangkitkan penghargaan tentang kemuliaan Allah dalam dirinya. Semakin dalam meditasi dan kontemplasinya atas keindahan alam dan misteri penciptanya, maka menjadi semakin besar pula imannya dalam eksistensi dan keesaan Allah. Godaan setan dan kesadaran. Apapun yang memasuki kesadaran manusia adalah melalui perantara malaikat atau setan. Jika hal itu soleh, maka disebut ilham. Sementara jika disebabkan oleh setan, maka disebut godaan atau was-was. Jika manusia merupakan medan pertempuran di mana tentara malaikat dan tentara setan terlihat dalam peperangan. Jika tentara setan dikuatkan, maka ia akan menjadi subjek terhadap godaan setan. Dan tindakan lahiriahnya adalah cerminan kondisi dalamnya. Tetapi jika kekuatan ketuhanan diperkuat, maka seseorang menjadi perwujudan dari sifat dan karakteristik Tuhan. Begitulah teman-teman semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.